Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Nur Fatimah. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi untuk mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Komunikasi adalah bentuk apa saja dari interaksi kata-kata, senyuman, anggukan kepala, gerakan tangan, sikap badan, gerakan mata yang berakibat diterimanya arti, sikap, atau perasaan yang sama. Hovland mendefinisikan proses komunikasi sebagai proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. Ada unsur-unsur dalam komunikasi, yaitu sumber, yakni pihak yang berinisiatif atau mempunyai atau kebutuhan untuk berkomunikasi dari individu atau organisasi. Selanjutnya ada pesan, yaitu seperangkat simbol verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, dan gagasan dari komunikator. Selanjutnya saluran, yaitu alat atau wahana yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Penerima, yaitu orang yang menerima pesan dari sumber. Dan terakhir ada efek, yaitu kejadian pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut, meliputi penambahan pengetahuan, terhibur, perubahan sikap, perubahan keyakinan, atau perubahan perilaku. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah tersampaikannya gagasan, pesan, dan perasaan dengan cara yang baik dalam konteks sosial yang baik pula. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang pada konsepnya dapat menghasilkan persepsi, perilaku, dan pemahaman yang berubah menjadi sama antara komunikator dan komunikasi dapat diperoleh. Pondasi membangun komunikasi efektif ada 5. Yang pertama, berusaha benar-benar mengerti orang lain, empathic communication. Kedua, memenuhi komitmen atau janji. Ketiga, menjelaskan harapan. Keempat, meminta maaf secara tulus ketika Anda membuat kesalahan. Dan yang kelima, memperhatikan integritas pribadi. Dalam komunikasi efektif ada 5 hukum, atau yang biasa disebut adalah REACH. Yang satu ada respect atau sikap menghargai. Kedua, empati, kemampuan mendengar. Ketiga, audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Yang keempat, clarity, jelas. Yang kelima, humble, rendah hati. Sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 5 hukum tersebut. Yang pertama ada respect, sikap menghargai, yaitu rasa hormat dan sikap menghargai merupakan hukum yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Suatu komunikasi yang dibangun atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati akan membangun kerjasama di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, empati. Kemampuan mendengar, kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Ketiga, audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Audible artinya dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Atau jika empati berarti kita harus mendengarkan terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Sampaikan dan dapat diterima dengan baik. Clarity, jelas. Kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Kesalahan penafsiran dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Clarity juga dapat diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi. Yang kelima, terakhir ada humble, rendah hati atau sikap rendah hati. Tapi bukan berarti rendah diri. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dalam hukum. Yang pertama, yaitu membangun rasa menghargai orang yang diberi pesan. Berikut ada cara berkomunikasi dengan baik, yaitu berbicara dengan baik, diam, simak, dan dengarkan dengan seksama, sesuai dengan konteks, gestur tubuh, menyisipkan humor, jangan terlalu self-centered, mengendalikan emosi, berbesar hati, dan mengutamakan etika. Pentingnya komunikasi. Bernard dalam Luhmann
mengatakan komunikasi membuat sistem kooperatif organisasi menjadi lebih dinamis dan menghubungkan tujuan organisasi dengan semua manusia yang terlibat di dalamnya. Kontribusi aktivitas komunikasi pada efektivitas manajer. 1. Komunitas rutin atau routine communication 44%. Kedua, pertukaran informasi networking 11%. 3. Manajemen traditional management 19%. Dan terakhir 4. MSDM atau Human Resource Management 26%. Hal yang dapat dimengerti di sini adalah bahwa suatu proses komunikasi membutuhkan aktivitas, cara dan sarana lain agar bisa berlangsung dan mencapai hasil yang efektif. Berikut penjelasan saya tentang komunikasi. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.